وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan di antara bentuk pintu-pintu keburukan adalah an-namimah, adu domba, memprovokasi. Nabi alaihi salatu wassalam mengancam orang-orang yang suka memprovokasi, mengadu domba sesama kaum muslimin. Berapa banyak dua pasangan suami istri bisa bercerai dengan sebab adu domba. Dua saudara yang berteman akrab menjadi berpisah dan bermusuhan dengan sebab adu domba. Antara rakyat dan penguasanya terjadi pertikaian dan pertumpahan darah dengan sebab adu domba. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yadkhulul jannah namam, la yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang kerjaannya menebar adu domba di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah kaum muslimin. Dia menukilkan kalam di sini seperti ini dan menukilkan kalam ini seperti ini. Dia memprovokasi, menyebarkan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Yang Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita semua sesama kaum muslimin untuk saling mencinta. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling najas, saling benci, saling membelakangi, namun kalian hendaklah menjadi orang yang senantiasa bersaudara, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di sana didapati orang-orang yang berupaya menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Senang kalau seandainya di sana terjadi pertikaian, senang kalau di sana terjadi permusuhan, keributan yang dia cari. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam pernah melewati kuburan yang orang tersebut sedang diazab? Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, keduanya sedang diazab. Keduanya diazab bukan pada permasalahan yang besar menurut mereka berdua. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, adapun salah satu dari dua orang tersebut, fakana yamshi bin namimah, dia dulu suka menebar provokasi. Hendaklah kita berupaya untuk menjadi muslim yang baik, menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Bukan kita menjadi provokator di grup-grup WA, menjadi provokator di media sosial. Ingat, satu kalimat yang Anda ucapkan semata-mata dengan dengan nyimak, dengan minyak, Anda sudah ikut andil dalam memprovokasi, menyebarkan keburukan. Ingat, apa yang kita perbuat akan kita panen nanti di akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan prinsip dalam Islam bahwasannya seorang hamba, kalaupun dia tidak bisa berucap dengan cara yang baik, maka hendaklah dia diam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhirah falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ucapkan yang baik atau dia diam. Kalau Anda tidak bisa berucap dengan yang baik, Anda tidak bisa membawa dalil Al-Quran, tidak bisa membawa dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi membimbingkan kepada Anda, nabinya Anda, Nabi mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut, diam. As-samtu najah, diam adalah kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan kalian berucap dengan suatu ucapan yang nanti di hari esok kalian meminta udzur atas ucapan kalian sendiri.